أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى هذا المسجد ثم إلى رسول الشيخ القادر الجيلاني والشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد عرس بن عبد الله البنجاري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هجي اسماعيل البنجاري والشيخ محمد شرف عبد بن والشيخ محمد زيني بن عبد الغني والشيخ محمد بستاني بن أسلام والشيخ محمد بكر بن هجي مالدين والشيخ محمد زادي بن شاجي محمد ثم إلى روح الشيخ حاتم بن محمد سلمان ثم إلى روح أبي نبيل الشهري والشيخ عبد الله ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ زين الدين الغريباري والشيخ محمد ناوي بن عمر البنتاني شيخ لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علمه في الدارين آمين. فإن كان النفل لا تسن فيه الجماعة أو كانت تسن لكن أريد به فردا فلا ينادى له بشيء ومثله صلاة الجنازة لأن المشيعين حاضرون فلا حاجة إلى النداء. نعم إن كانوا يزيدون بالنداء طلبا. Alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Mari kita bersama-sama berniat i'tikaf di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid sunnat atasku karena Allah taala. Kita juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat dan anugerah. Di antara nikmat terbesar ialah nikmat iman dan Islam dan dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanjangkannya umur kita dan sehatkan badan kita sehingga kita dapat sama-sama kembali menuntut ilmu agama. Kita masih membicarakan masalah azan dan iqamah. Nah, semalam bilangnya sembahyang sunat itu disunatkan berjamaah, maka disunatkan memanggilnya dengan as-salat jami'ah atau semalam as-salah atau as-salah rahimakumullah. Nah, kemudian fa in kana an-naflu la tusannu fihi al-jama'ah, maka jika adalah sembahyang sunat itu tidak disunatkan padanya berjamaah seperti sembahyang qabliyah, ba'diyah, sembahyang duha, sembahyang taubat, itu kada disunatkan berjamaah. Tapi mun hendak digawe berjamaah boleh aja, sah aja jamaahnya, ada jadalah pahalanya. Kayak sembahyang hajat, sebenarnya sembahyang hajat itu kada disunatkan berjamaah, tapi mun digawe berjamaah sah aja dan dapat aja pahala berjamaahnya. Nah, jadi kalau sembahyang itu kada disunatkan berjamaah, au kana tusannu atau disunatkan juga, lakin urida fi'luhu jama'atan, akan tetapi dikehendaki mengerjakannya itu surangan. Nah, sembahyang tarawih itu kan sembahyang sunat berjamaah, tapi hendak digawinya sorangan di rumah misalnya. Fala yunada lahu bisyai'in, maka tidak perlu dipanggil baginya dengan sesuatu apapun, kada usah nang pakai as-salat jami'ah, kada usah. Kalau di rumah surangan, kalau berjamaah juga sunat juga tetap. Wa mithluhu salatul janazah, seumpama sembahyang sunat nang kada disunatkan berjamaah, nang kada disunatkan bisa memanggil dengan apapun, yaitu salatul janazah, sembahyang orang-orang yang sudah meninggal, sembahyang kifayah ya kita. Nah, itu kada perlu as-salat jami'ah, kada perlu. Li'anna al-musyi'ina, karena bahwasanya orang-orang melayat hadiruna, sudah hadir mereka. Dan kita di sini paling di kiaunya tuh pakai mic kepada jamaah yang masih di luar diharapkan masuk ke dalam masjid. Paling kayak itu, atau bakawai aja. Nah,
Jadi kada manggilnya kada pakai as-salat jami'ah kada. Fala hajata ila nida, maka tidak perlu, tidak berhajat kepada memanggil, karena orang-orang yang sudah melayat, orang-orang yang sudah hendak kita menyembahyangkan itu sudah hadir. Na'am in kanu yaziduna bin nida tuliba. Ya. Tapi jika mereka itu bertambah dengan sebab dipanggil, maka disunatkan memanggil orang nang sembahyang jenazah tadi dengan as-salat jami'ah. Kalaunya dengan dipanggil tadi bertambah orangnya. Nah, habis wasyurita fihima, dan disyaratkan pada azan dan iqamat. Ini supaya sah azan dan iqamatnya ada beberapa syarat. Fi kullin minal azan wal iqamah, pada masing-masing daripada azan dan iqamat itu samaniyatun, ada 8 syarat. Minha salasatun fi fa'ilihima. Di antara syarat yang 8 tadi, 3 pada orang yang mengerjakan azan dan iqamat. Jadi orang-orang azan dan iqamat itu syaratnya 3. Wahia al-Islam. Pertama, syarat orang-orang azan itu mesti Islam. Fala yasihani min kafirin, maka tidak sah azan dan iqamat itu dari orang kafir. Jadi orang kafir, orang yang kada Islam, kada sah azannya. Artinya sunat biasa diulang oleh orang Islam kalau nang azan itu orang kafir. Lianna fi ityanihi, karena bahwasanya pada mengerjakannya orang kafir bihima, dengan azan dan iqamat, itu nau istihza'in, itu satu bahagian daripada mahulut Islam. Falau fa'alal kafiru dzalika, maka jikalau mengerjakan oleh orang kafir akan yang demikian, azan ataupun iqamat, kalaunya azan itu atau iqamat itu orang kafir, nah maka hukima bi islamihi, dihukumkan dengan keislamannya. Jadi masuk Islam orang kafir tadi kalaunya azan. Nah, kenapa jadi masuk Islam? Linutqihi bisyahadataini, karena mengucapkannya dengan 2 kalimat syahadat. Nah, jadi dengan sebab azan tadi atau sebab iqamat, orang yang kada Islam tadi jadi hukumnya masuk Islam. Karena ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Malam yakun isawiyan, selama bukan ia itu isawiyan. Isawi ini kelompok Yahudi. Isawi ngarannya. Bahagian daripada satu kelompok daripada Isawi. Isawi ini siapa? Wahum ta'ifatun minal Yahudi. Mereka satu kelompok daripada orang Yahudi. Mansubuna ila Abi Isa Ishaq bin Yaqub al-Asbihani al-Yahudi, yang dinisbahkan mereka itu kepada pengikut Abi Isa Ishaq bin Yaqub al-Asbihani al-Yahudi. Nah, mereka ini kalaupun azan dan iqamat itu kada dianggap Islam. Kada dihukumkan Islam. Tapi kalau selain mereka ini dihukumkan Islam. Karena fi khilafatil Mansur, adalah ia pada masa khilafah Al-Mansur. Nah, Khalifah Mansur. Wa kana, dan adalah Abi Isa Ishaq al-Yahudi tadi ya'taqidu, inya berkeyakinan anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ilal arabi khassatan, inya berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus hanya kepada bangsa Arab saja, kada ke seluruh dunia. Nah, itu pendapat mereka. Yang mana mereka tetap dalam agama Yahudi. Jadi karena mereka itu dari bangsa Israel, jadi mereka kada beriman lawan Nabi Muhammad, karena jadinya Nabi Muhammad itu diutus di Arab sana aja, kada ke sana kita. Jadi walaupun mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka tetap dihukumkan kafir karena mengingkari kenabian Nabi Muhammad.
Wala yustaratu fi sihhatil Islam, dan tidak disyaratkan pada sahnya Islam seseorang atfu ihdas syahadataini, mengatafkan salah satu daripada dua kalimat syahadat alal ukhra atas yang lain. Kan dalam kalimat syahadat ketika orang masuk Islam itu pakai wa asyhadu. Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, dalam azan ataupun iqamat kada pakai huruf ataf wa itu. Nah, walaupun kada pakai huruf ataf wa asyhadu, nah itu tetap dihukumkan Islam karena itu bukanlah syarat, bukan syarat sahnya Islam ada. Jadi walaupun tanpa huruf waw hukumnya sah saja Islamnya. Lianna syahadataini fil azani la atfa bainahuma, karena bahwasanya dua kalimat syahadat pada azan tidak ada ataf di antara keduanya. Kaza qala Asy-Syibr-Malisi. Nah, jadi pertama syaratnya orang azan itu Islam. Yang kedua syaratnya at-tamyizu, sudah mumayyiz, walau sabiyan, walaupun masih kekanak, belum balik, walaupun belum balik tapi inya sudah mumayyiz, sudah bisa makan seorang, minum seorang, bebesuh seorang, dipandiri sudah nyambung. Nah, itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang kada. Nah, itu sudah sah azannya. Wadzukuratu, dan syarat yang ketiga supaya sah azan itu mesti laki-laki. Nah, walau abdan, walaupun budak laki-laki. Idza kana al-adzanu li ghairi nisa, apabila adalah azannya itu bagi selain perempuan. Amma lahunna, adapun bagi perempuan, fala yasihhu minhunna, maka tidak sah daripada mereka itu. Jadi kalau bibinian semalam kada sah azan. Untuk jamaah perempuan cuman kada haram, kada makruh, kada juga disunatakan bagi perempuan. Nah, azan untuk jamaah perempuan. Tapi seandainya azan boleh aja, kada haram, kada makruh. Asal jangan sampai semalam suaranya terdengar sampai ke keluar. Wa tutlabu minhunna al-iqamatu, dan yang dituntut daripada mereka, yang disunatkan bagi perempuan itu al-iqamatu, iqamatnya aja, langsung iqamat. Kalau bebinian hendak sembahyang berjamaah sesama bebinian, nah itu langsung aja iqamat. Bi an taf'alaha ihdahunna, dengan bahwa memperbuat akan dia oleh salah satu daripada mereka. Wa minha, di antara syarat-syarat azan lagi, khamsatun fi dzatihi, ada 5 syarat pada zat azan dan iqamat. Kalau tadi 3 pada orang yang azan dan iqamat. Nah, ini azannya syaratnya ada 5. Wahia tertibun, yaitu pertama tertib, bersusun. Kalimatnya itu nang bersusun, kadang mulai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hanya Allahu akbar, hanya asyhadu an la ilaha illallah, itu kan bertertib ngarannya. Jadi bertertib mulai Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis. Jadi bila nyakada bertertib, misalnya asyhadu anna muhammadar rasulullah berdahulu hajar asyhadu an la ilaha illallah, atau hayya 'alal falah dulu hajar hayya 'alas shalah. Nah, itu kada bertertib ngarannya, berarti kada sah, wajib sunat diulang. Untuk kesahannya mesti diulang supaya sah azannya. Lil ittiba, karena mengikut. Nah, kayak itu bang di zaman Nabi sudah. Wali anna tarkahu, dan karena bahwasanya meninggalkan tertib, bilanya orang itu kada bertertib, yuhimul la'ba, itu memberi sangkaan bermain-main dengan ibadah, bermain-main dengan azan. Wa yukhillu bil i'lami, dan merusak dengan memberitahu. Jadi rusak jadinya kayak nambah belulucu lagi, kayak nambah main-main lagi lawan azan dan iqamat tadi. Yang kedua, wawilaun, berturut-turut.
Artinya jangan sampai jarak antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya itu jaraknya lawas waktunya. Lianna tarka dzalika yukhillu bil i'lami, karena bahwasanya meninggalkan kata turut-turut tadi yukhillu bil i'lam, merusak dengan memberitahu. Karena tujuan di antara tujuan azan itu sebenarnya memberitahu bahwa masuk waktu sembahyang. Fala yafsilu baina kalimatihima, maka jangan memisah antara kalimat-kalimatnya bisukutin dengan badiam au kalamin atau bepandir nang lawas, ya kan? Ratan azan HP berbunyi, mangkat telepon dulu, hanya disambung nak ada kawa. Bilanya lawas jaraknya menurut pandangan orang banyak, nah maka mesti diulang dari awal karena harus berturut-turut. Atau rahatan azan misalnya, ya kan, kaum azan rahatan asyhadu an la ilaha illallah hujan hari, kamu tuh kita pasan dulu misalnya. Iya, mun ditarusakan azan basah tapasan. Jadi di apa aja kita bampih azan dulu. Nah misalnya nih, mati kita pasan lawas misalnya jaraknya, nah maka mesti diulang dari awal. Karena syarat azan itu mesti berturut-turut. Wa kharaja bi tatwili al-yasir, keluar dengan kata-kata lawas yaitu al-yasiru sedikit. Kalau jaraknya sedikit saja, satu mat saja, atau kita bepandirnya sedikit saja, nah itu kadang memutuskan mualat. Walau amdan, walaupun sengaja. Jadi kalau sedikit saja kada apa-apa, harus saja. Wajahrun li jama'atin, dan syarat sah azan lagi yang ketiga yaitu banyaring bagi jamaah. Kalau untuk orang banyak azannya tadi maka mesti banyaring. Wa yahsulu aslus sunnati, dan hasil atau didapat aja asal pahala sunnat banyaring itu bimujarradir rafi, dengan semata-mata menyaringkan suara fauqa ma yusmi'u nafsahu, melebihi suara yang memperdengarkan akan dirinya. Nah, jadinya kita menyaring daripada seorang mendengar. Nah, amannya seorang aja mendengar, nah itu kan ada banyaring ngarannya. Nah, mesti diulang azannya kalau gimit. Nah, sekedar seorang aja mendengar, orang ada dan mendengarnya dihiga. Nah, mesti diulang. Au ahadam minal musallin, atau kita melebihi daripada memperdengarkan akan satu orang daripada orang-orang sembahyang. Nah, paling kada seikung ada orang lain yang mendengarkan azan itu sudah mendapatkan pahala kesunatan atau kita mendapatkan kesahan daripada azan itu tadi. Wa kamalu sunnati birrafi taqatuhu, dan kesempurnaan sunnah dengan banyaring tadi taqatuhu, yaitu semampunya kawa banyaring. Nah itu yang paling sempurna banyaring tadi, sakawainya banyaring. Bila masyaqatin, dengan ketiadaan mempersulit diri. Kada perlu aja kita baku ciak yang sampai bungkas lakungan misalnya, atau pakai urat bulu, ada usah. Nah jadi semampunya aja, mennya beisi suara tinggi, kada apa-apa tinggi, kada bermasalah, atau kada nang sampai tabetuk-betuk. Tapi amunnya suara rendah, sedang, mengancang misalnya, ya nang tabetuk-betuk misalnya, itu ngarannya masyaqqah, mempersulit diri mengalihi seorang. Nah jadi semampunya aja. Wa waktun, dan lagi syarat sah azan yaitu masuk waktu, aydukhuluhu, masuk waktu sembahyang. Li'anna al-qasda al-i'lamu, karena bahwasanya tujuan daripada azan itu adalah al-i'lamu, memberitahu masuknya waktu. Nah, wala makna qabla al-waqti, dan tidak ada makna baginya bagi
azan tadi qabla al-waqti, sebelum masuk waktu, karena waktu sembahyang belum masuk. Ma'ama fihi minat tadlis, berserta apa yang ada padanya daripada menipu. Nah, menipu orang ya. Jadinya orang menyangka sudah masuk waktu. Jam 11 azan misalnya. Ini jam 11 lewat separapat azan misalnya, dikira jam 12 separapat. Ya, azan. Nah, itu kada sah azannya karena belum masuk waktunya, dan orang tertipu, jadinya dikira orang sudah sampai waktu zuhur padahal belum. Li ghairi adzani subhin, bagi selain azan subuh. Nah, ini yang kita kada tergawi lagi, kada suah lagi ada azan subuh 2 kali. Karena ada tuh azan subuh 2 kali itu paling azan di radio, ya bulan puasa juga tuh. Nah, kita di Indonesia kada terbiasa, khususnya di wadah kita ini kada terbiasa lagi azan subuh itu 2 kali. Nah, fa innal azan al-awwal lis-subhi yadkhulu bi nisfil laili. Maka bahwasanya azan awal, azan pertama bagi subuh itu masuk dengan separuh malam. Jadi jam 12 malam itu bila lewat sedikit, nah itu sudah masuk waktu untuk azan subuh yang pertama. Tapi belum sampai lagi waktu subuhnya. Nah, wa yahrumu qablahu, haram azan subuh yang pertama itu sebelum tengah malam. Jam 11, setengah 12 itu belum lagi. Nah, jadi di zaman Nabi itu 2 kali azan subuh, sekali sebelum subuh, sekali sesudah subuh. Rasanya azan yang pertama itu Ibnu Ummi Maktum, yang kedua hanya Bilal. Nah, bila Bilal nang azan hanyar aja kita sampai nang subuh, waktu subuh nang sebujurnya. Nah, kenapa di wadah kita kada azan subuh itu sebelum subuh, kada 2 kali azan subuh? Nah, karena banyak nang sudah kada tahu sejarahnya, banyak nang kada tahu kisahnya bahwa azan subuh itu dua kali. Coba kan jam 4 subuh azan kita nih, azan jam 4 subuh misalnya, kaum banyak nang menyangka sudah sampai waktu subuh, bisa jangan ada melihat di jam ya subuh sudah ya sembahyangan di rumah. Nah, jadinya sembahyang di luar waktu, belum sampai lagi waktu subuh. Nah, itu bang menghindari yang itu, lalu kada lagi azan subuh nang pertama sebelum subuh. Ya, karena bahan tukang sayur, tukang paiwakan jam 4 sembahyangannya ya hendak ke pasar karena azan sudah ya. Nah, padahal itu belum lagi waktu subuh nang sebujurnya, itu hanya azan subuh manggarap orang nang guring. Belum lagi azan nang kedua, nah itu nang azan nang memberitahu waktu sembahyang subuh sudah sampai. Walaysa misluhu azan al-jum'ati, dan tidak sama, tidaklah seumpama sembahyang subuh itu azan al-jum'ati, azan Jumat al-awwali, azan al-jum'ati al-awwala, sembahyang azan Jumat nang pertama adalah aujah atas pendapat yang terkuat. Nah, kalau nya sembahyang Jumat kita 2 kali juga azannya cuman di dalam waktu keduanya. Nah, azan pertama itu masuk waktu, azan kedua hendak khutbah. Nah, jadi kadang-kadang disamakan, kadang-kadang dikiasakan masalah azan Jumat dan azan subuh. Kadang-kadang azan Jumat jam 11 misalnya, ada hulu kada. Islam madkhala lil qiyas bi dzalika, karena tidak ada tempat masuk bagi kias pada yang ini. Kadang-kadang dikiasakan antara azan Jumat dengan azan subuh. Wa takhtassul iqamatu bi taqyidiha bil waqti, dan terkhusus tertentu iqamat itu dengan
diikatnya iqamat itu bil waqti dengan waktu. Artinya iqamat itu mesti harus di dalam waktu, ada boleh di luar waktu. Fala tasihu qablahu, maka kada sah iqamat itu sebelum masuk waktu, walau lisubhi, walaupun bagi sembahyang subuh. Jadi walaupun sembahyang subuh azannya jam 3 jam 4 tadi, iqamatnya kada boleh di luar sebelum masuk waktu subuh. Jadi mesti di dalam waktu subuh juga walaupun iqamat. Wa bistirati alla yatula fasdun urfan bainaha wa baina fi'li shalat, dan dengan disyaratkan bahwa tidak lama pemisah menurut pendapat orang banyak antara iqamat dan antara mengerjakan salat. Jadi karena disyaratkan iqamat itu bila hendak mengerjakan sembahyang hanya iqamat. Nah, jadi iqamat itu tujuannya untuk supaya orang bangkit mengerjakan sembahyang. Artinya bila iqamat itu para benar sudah sembahyangan berjamaah itu. Jadi kada kawa antara iqamat lawan sembahyang itu jaraknya jauh, mesti diulang karena disyaratkan iqamat itu antara iqamat dan sembahyang itu mesti parah antaranya, jaraknya tidak boleh jauh antaranya. Wa bistirah wa baina fi'l salati kadza bi fathil jawad wa adamul bina'i ala azani ghairihi wa iqamatihi, dan ketiadaan meneruskan atas azan ghairihi, atas azan orang lain, wa iqamatihi, dan iqamat orang lain. Nah, jadi disyaratkan kada boleh kita meneruskan azan orang ampih di pertengahan azan. Ya, misalnya ada kakanak disuruh azan hakunainya nih, jangannya ditawai kawannya tika asyhadu alla ilaha illallah jangan ditahan lagi nya, kada hendak lagi azan, lalu diambil oleh yang biasanya azan disambung nak kada kawa. Jadi mesti diulang dari awal karena azan ini kada kawa disambung. Jadi wa adamul bina ala azani ghairihi wa iqamatihi, dan ketiadaan boleh meneruskan atas azan orang lain dan iqamatnya. Li'anna al-bina'a yukhillu bil i'lam, karena bahwasanya meneruskan azan atau iqamat orang lain itu merusak dengan memberitahu. Jadi mesti diulang dari awal. Wa dzalika kal haji, dan yang demikian itu seperti pekerjaan haji atau umrah. Fa in mata asna'ahuma, maka jikalau mati meninggal dunia di pertengahan mengerjakan ibadah haji atau umrah, la yajuzu lil akhari al bina'u ala fi'lihi, maka tidak boleh bagi orang lain meneruskan atas pekerjaannya. Ada kawan orang lain yang melanjutkan meneruskan pekerjaan, misalnya sudah sa'i, nah di pertengahan sa'i mati, nah kadang-kadang orang lain menggantikan meneruskan pekerjaan umrahnya atau hajinya tadi. Wa sunnah lil adzani wahdahu sittatun, dan disunatkan bagi azan saja. Nah, ini tadi kalau di atas tadi syarat sah azan. Nah, kalau di sini sunat bagi azan saja itu sittatun, 6 macam. Jadi bagi yang azan disunatkan 6 macam ini. Pertama taswibun, membaca taswib pada 2 azan subuh. Baik subuh pertama, azan subuh pertama atau azan subuh kedua. Apa taswib itu? Bi ayyaqula ba'dal halalataini, dengan bahwa membaca si tukang azan itu sesudah membaca hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Ini di azan aja, di iqamatnya kada ada, azan aja. Jadi azan subuh itu bertambah as-salatu khairun minan naum marrataini, dua kali imbah hayya 'alal falah.
arti as-salatu khairum minan naum, sembahyang lebih baik daripada guring. Al-yaqazatu lis-salati, bangun bagi sembahyang, khairun lebih baik, minar rahati daripada istirahat, allati tahsulu minan naumi, yang hasil daripada guring. Nah, jadi lebih baik sembahyang daripada istirahat, daripada guring. Walaupun guring itu baik juga, guring itu baik, apalagi naumul alimi ibadatun, guringnya orang alim itu ibadah. Nah, karena niat guring mereka itu banyak. Nah, niatnya semakin banyak, niat yang baik semakin ganal pahalanya, semakin banyak pahalanya. Guring menjaga akal, guring memelihara anggota badan daripada mengerjakan maksiat. Nah, guring supaya awak sehat, menjaga kesehatan. Nah, supaya kawa bangun malam sembahyang tahajud. Nah, guring dahulu. Nah, jadi semakin banyak niat-niat yang ditanamkan, maka semakin banyak juga pahala yang didapat. Fatakunu kalimatul azani, maka jadilah kalimat azan subuh itu sab'a syarata, ada 17, karena bertambah as-salatu khairum minan naum 2 kali. Kalau yang biasa itu 15 kalimat saja. Wa yusannu lisubhi wahdaha azanani, dan disunatkan bagi subuh saja itu 2 kali azan. Walau min wahidin, walaupun dari satu orang, walaupun orangnya ngitung-ngitung juga. Azan pertama subuh ngitung juga orangnya, azan kedua ngitung juga. Nah, tetap disunatkan. Walaupun di zaman Nabi itu belain. Nah, belain azan yang pertama lain orangnya, azan yang kedua lain pulang, supaya memberitahu bila azan yang pertama itu berarti belum masuk waktu subuh. Nah, bila si azan, si Sayyidina Bilal azan, nah maka berarti sampai waktu subuh nang sebujurnya. Azan qabla al-fajri, pertama azan sebelum subuh. Wahwa waktu sahri, yaitu waktu sahur, mulai tengah malam itu waktu sahur. Wal mukhtaru bis sudusil akhir, dan qaul mukhtarnya, qaul yang dipilihnya yaitu 1/6 akhir. Nah, yaitu sekitar jam, kalau kita sini jam 4-an. Wa akharu ba'dahu, dan azan yang lain ba'dahu sesudah subuh, sesudah masuk waktu subuh. Lil ittiba'i, karena mengikut nang di zaman Nabi, gawian sahabat di zaman Nabi. Walaupun Nabi kada pernah azan, cuma Nabi mendengarkan orang azan kayak itu dan Nabi mensetujuinya. Wa tarji'un, dan sunat lagi dalam azan itu batarji'. Bi ayyatiya bis syahadataini, dengan bahwa membaca dengan 2 kalimat syahadat. Batarji'. Kullu wahidatin marrataini, setiap satu daripada 2 kalimat syahadat itu marrataini 2 kali. Bi khafdi sautin, dengan menggimitakan suara, ini suaranya gimit saja, tarji'. Qabla raf'is sauti bihima, sebelum menyaringkan suara dengan membaca 2 kalimat syahadah. Fayati bil arba'i wilaan, maka membaca ia dengan 4 syahadat tadi, 4 kali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali, wilaan berturut-turut. Nah, jadi imbah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyaring dah. Nah, lalu sebelum menyaring membaca asyhadu an la ilaha illallah, itu begini dahulu membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, 2 kali. Nah, banyaring membaca asyhadu an la ilaha illallahnya. Itu nangarannya tarji' dalam azan.
Falau lam ya'ti bihima sirran awalan ata bihima ba'dal jahri. Maka jikalau tidak membaca ia dengan dua kalimat syahadat tadi yang bertarjih tadi, sirran bagi mid awalan pada permulaannya, ata bihima ba'dal jahri, membaca ia dengan keduanya sesudah banyaringnya. Ila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya ia mengulangi dengan bagi mid asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah bagi mid. Itu bilanya kada ingat misalnya atau kada tabaca hingga Allahu Akbar tadi sebelum banyaring asyhadu an la ilaha illallah. Nah kada ingat misalnya imbah baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali, hanya bagi mid membaca tarjih tadi. Kaza qala Asy-Syibramalisi naqlan 'anil ubab fatakunu jumlatu kalimati adzan subhi bitarji'i wa taswibi 21 kalimatan. Maka jadilah jumlah kalimat azan subuh dengan ditambahi tarjih tadi 4, wa taswib dan membaca as-salatu khairun min naum 2 kali, jadinya 21 kalimatan, 21 kalimat. Nah itulah di antara sunat azan. Jadi pertama taswib, membaca as-salatu khairun min naum dalam sembahyang subuh, dan yang kedua tarjih, mengulang apa aja kita dua kalimat syahadat bagi mid sebelum banyaring. Nah kemudian kena hanyar waja'lu musabbihataihi, meletakkan dua ujung jari tangan di dalam lubang talinya. Nah kalau kawa kalau duanya sunat keduanya, tapi man sabelah mengopi imek, nah kada kawa sabelah sebelah. Namun kayak yang pakai tongkat yang tinggi itu dari kawa pakai dua belah tangan. Nah itu karena sunat dalam azan. Insyaallah malam Sabtu yang akan datang sambungannya. Nah malam ini kita di Sarwani Barataan Imbah Isya di seberang ada Haji Ahmad Mahaul aja. Jadi Mahaul aja acaranya di seberang Imbah Isya Sebarataan di Sarwani Sidin. Nah salah khilafah dan maaf على من عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركات علمنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.